Proses pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna, Welirang, dan Bromo masih terus dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah pegunungan ini juga tentu berdampak pada ekosistem dan sumber daya alam. Kita akan langsung bahas dengan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur. Sudah ada Pak Basunando. Selamat sore, Pak Nando. Selamat sore. Pak, kita mau update dulu. Yang terbaru ada berapa titik api yang masih aktif sejauh ini di Jawa Timur, Pak? Terima kasih. Dapat kami sampaikan ya bahwa sampai 12 jam terakhir ini tidak ditemukan titik api lagi, namun masih terus dipantau oleh tim pemadaman darat untuk memastikan bahwa memang kepulan asap masih ada ya, tapi cuma itu tidak meluas, hanya sisa dari bakaran yang masih membara di batang-batang itu, dan itu perlu pembasahan dan perlu di-recheck ulang oleh tim pemadaman yang berjalan dari darat, dan juga pembasahan melalui waterbombing yang dilaksanakan oleh helikopter. Demikian. Baik, Pak Nando, yang terbaru ini informasinya kebakaran di Bukit Teletabis yang ada di kawasan Bromo ini juga meluas, Pak. Artinya sudah berhasil bisa dipadamkan atau seperti apa, Pak? Kalau tadi Bapak menyatakan bahwa sudah tidak ada titik api sama sekali lagi. Yang kami sampaikan tadi, maaf ya, untuk yang kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, itu yang duluan kebakar ya, sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan saat ini, hanya alhamdulillah sampai dengan tanggal 11 ini hanya untuk merecek lewat tim pemadaman darat apakah yang terdapat asap hanya beberapa sedikit itu masih ada bara atau tidak. Jadi tetap akan diupayakan dipantau terus, dan pemadam lewat udara, helikopter juga standby, dan sampai dengan hari ini tadi juga masih melakukan waterbombing, terutama yang masih ada asapnya. Tapi untuk apinya sudah tidak terlihat lagi, dan hari ini untuk di kawasan Taman Hutan Raden Suryo itu sudah 17 kali waterbombingnya untuk yang hari ini. Mungkin total untuk kawasan Tahura Raden Suryo ini sudah dilakukan sekitar 210 kali waterbombing. Itu dari heli yang kecil, yang tipe yang bisa mengangkut air hanya 800 liter sekitar itu, sama Super Puma yang kapasitas 4.000 liter, itu untuk Tahura. Kemudian yang untuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terjadi kebakaran hutan juga, kami sampaikan bahwa informasikan bahwa untuk ini masih berlangsung untuk fokus ke pemadamannya, dan sudah tidak terlalu luas. Dan hari ini tadi ada update untuk waterbombingnya pakai helikopter Super Puma yang berkapasitas 4.000 liter itu sekitar 46 trip kali 4.000 liter untuk yang pemadaman hari ini. Tapi yang masih terlihat untuk hari ini tadi, yang baik itu ada sedikit api maupun masih sisa asap itu di Lembah Watangan, Kabupaten Malang, Blok Watangan, di Gunung Kursi, kemudian di Pusung Lingker, Kabupaten Probolinggo. Dan vegetasi yang terbakar, savana alang-alang, kemudian akasia, seperti itu Bu, sembara gunung sedikit. Baik. Untuk luasnya masih dalam proses penghitungan detailnya. Baik, Pak Nando, dari awal penanganan terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Jawa Timur, dimanapun itu berada, kemudian penggunaan helikopter waterbombing ini menjadi bisa dikatakan satu langkah utamanya yang dilakukan. Sementara kita tahu saat ini juga dunia dan termasuk Indonesia tentunya sedang dilanda El Nino, dan bahaya kekeringan ini juga terjadi. Kemudian apa yang strategi dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk memastikan bahwa sumber-sumber airnya ini juga bisa terus ada untuk bisa dimanfaatkan, digunakan untuk memadamkan api-api yang ada melalui teknik waterbombing? Untuk suplai
suplai air Bu untuk apa namanya untuk waterbombing ini seperti yang terjadi di Tahura itu akan mengambil apa namanya sumber air terdekat, misalnya seperti yang terutama yang tidak jauh dari untuk nanti dilaksanakan waterbombing itu wilayah sekitar penyangga, ada yang melalui di situ kolam renang yang memang diperbolehkan untuk mengambil di situ. Kemudian juga ada embung yang di Kabupaten Malang juga nanti yang untuk pengeboman yang pakai sumbernya untuk di pengeboman di wilayah Bromo Tengger Semeru, dan juga ada seperti ranu, kalau istilahnya orang ranu pane itu di wilayah memang di dalam kawasan Bromo Tengger Semeru yang memang itu waduk alam itu dipakai juga untuk supplier untuk pengeboman helikopter tersebut. Jadi tidak ya silakan. Ya, artinya kalau melihat kondisi yang ada ini, kesiapan infrastruktur, kecukupan air yang bisa digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan metode waterbombing ini bisa bertahan selama berapa waktu ke depan, Pak? Kalau untuk kita berdoa bersama ya bahwa kebakaran ini memang bencana, dan karena memang dipacu oleh fenomena El Nino yang bahkan prediksi BMKG sampai awal tahun 2024. Semoga ini untuk di Jawa Timur khususnya tidak berkepanjangan, dan untuk suplai air untuk waterbombing ini alhamdulillah cukup mencukupi. Dan untuk perkembangan api maupun asap untuk dua kawasan itu, Tahura Raden Suryo maupun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sudah signifikan mulai landai kebakarannya seperti itu. Oke, artinya selain melalui metode tersebut, apalagi strategi penanganan yang juga disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sana? Ya, telah dibuat SK Gubernur Jawa Timur ya untuk mengatasi itu, membuat keputusan Gubernur nomor 94 tahun 2023 mengenai satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur. Jadi di situ terkait dengan beberapa institusi maupun organisasi perangkat daerah di provinsi yang terkait maupun kabupaten dan juga lembaga lain terkait, misalnya BPBD provinsi, kemudian BPBD kabupaten kota, lalu juga ada TNI Polri, kemudian juga ada dinas terkait lainnya yang support untuk apalagi di musim yang ada fenomena El Nino ini, telah diantisipasi sesuai arahan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mengaktifkan posko-posko Karhutla, kemudian juga mengintensifkan juga koordinasi instansi terkait untuk deteksi dini, kemudian juga deteksi dini melalui sistem Sipongi yang dibikin aplikasinya oleh Kementerian Kehutanan maupun juga melalui Green Hotspot, itu untuk mendeteksi tiap hari kejadian hotspot di wilayah tertentu itu indikasinya masih merah itu berarti memang itu fire spot betulan. Kemudian kalau sudah melandai agak kuning, kalau udah padam menjadi hijau, seperti itu indikasinya. Kemudian juga sarana prasarana juga dipersiapkan juga di dalam arahan Ibu Gubernur itu, SDM juga seperti itu, Polhutnya, kemudian juga relawannya, kemudian masyarakat peduli apinya juga, TNI Polri, dan ada juga terakhir kemarin apel siaga gabungan provinsi yang sebelumnya juga sudah dilakukan apel siaga gabungan Karhutla yang dilaksanakan oleh teman-teman yang di kabupaten. Di provinsi pun puncaknya sudah. Seperti itu. Pak Nando, ada ribuan satwa dan juga tanaman langka
ya, satwa dilindungi, tanaman langka yang juga terdampak akibat adanya kebakaran hutan dan juga lahan, baik itu di Gunung Arjuna, kemudian juga di Welirang dan juga Bromo. Kondisinya saat ini seperti apa Pak, dan apa upaya langkah cepat tepat yang akan dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur? Kalau untuk dampak ini Bagi ekosistem? mungkin akan dampak terhadap ekosistemnya baik flora maupun fauna yang endemik di situ itu akan setelah nanti usai fokus kebakaran ini akan diidentifikasi kembali dan juga terdapat yang fauna yang terbakar, flora yang terbakar, maaf, seperti tanaman endemiknya maupun yang lain yang terdapat di situ akan dilakukan pemulihan setelah nanti diketahui, diidentifikasi berapa luas yang kebakar, di mana saja, kemudian satwa yang terdampak dan tumbuhan yang ada di sana yang terbakar dan sebagainya akan dilakukan pemulihan ekosistemnya. Dan untuk yang saat ini mungkin karena satwa itu punya naluri insting, kalau sesuatu yang kritis sekali pasti dia akan menyelamatkan diri, dan karena tidak semua kawasan terbakar dan mereka juga ada kesempatan atau tempat untuk dia berlindung di kawasan yang tidak terbakar, karena yang terbakar tidak semuanya seperti itu. Nanti setelah ini baru dilakukan perencanaan untuk pemulihannya, baik flora maupun fauna dan ekosistemnya. Baik, Pak Nando, kalau kita bicara soal pemulihan ekosistem yang ada, biasanya butuh waktu berapa lama sih Pak? Kalau kita bicara misal spesifik untuk pemulihan bagi flora yang ada di kawasan tersebut, boleh dijabarkan mungkin spesifiknya, baik itu Santigi Gunung berapa lama, Edelweiss berapa lama, dan juga apa lagi yang ada di sana? Terima kasih. Kalau untuk pemulihan ekosistem itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau untuk untuk flora yang mungkin sifatnya tidak terlalu tidak umurnya tidak sampai ratusan tahun gitu, juga agak cepat, mungkin sekitar seperti Edelweiss ya, mungkin itu tidak terlalu lama. Cuma yang paling lama ini yang pemulihan ekosistemnya, karena memang menciptakan ekosistem yang seperti habitat yang sesungguhnya itu perlu waktu, karena memang komposisi tanahnya, kemudian juga iklimnya yang di sana seperti apa. Jadi pemulihannya itu untuk sempurna benar prediksinya lama itu. Berapa lama Pak prediksinya? Singkat saja. Memulihkan tanaman, suksesi itu perlu suksesi Bu. Kalau alami itu ya mungkin kalau alam itu sekitar ya mungkin 20-25 tahun itu baru mau mirip menyerupai. Tapi kalau yang instan hanya sekedar tumbuh tanaman itu ya cepat. Baik, terima kasih banyak. Seperti habitat aslinya seperti itu Bu. Iya, tadi ada butuh waktu hingga bahkan 20 tahun ya Pak ya untuk menciptakan kembali ekosistem, atau bisa lebih untuk kembali seperti semula, seperti sebelum terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Kita akan sama-sama kawal bagaimana kondisinya, karena lagi-lagi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya secara natural, ada pula yang bahkan akibat dampak dari ulah manusia yang terjadi di sana. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Basu Nando dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Sehat selalu Pak. Sehat, terima kasih. Selamat sore.